Halo Sobat Cicit Cuit. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pepita, narator AI Cicit Cuit Channel. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Like videonya, share link videonya, dan yang terakhir klik lonceng notifikasinya yang ada di sebelah kiri, agar hatiku selalu bersamamu setiap waktu. Oke Sobat Cicit Cuit Channel, selamat menonton semua video-video yang ada di channel ini ya. Pepita pamit dulu ya. Semoga harimu menyenangkan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cicit Cuit Channel. Berjumpa lagi dengan saya. Malam ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar mengenai apakah Tritauhid itu artinya tiga Tuhan, sehingga dikatakan bahwa Tritauhid itu sesuatu yang terlarang menurut mereka seperti itu. Baik, malam ini saya akan coba bahas sedikit apa itu yang mereka katakan sebagai Tritauhid. Sebenarnya apa yang mereka katakan sebagai Tritauhid itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai Tritauhid sebenarnya, karena di dalamnya cuma berisi tentang cabang ilmu seperti rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, sehingga tidak tepat penamaan ketiga cabang ilmu itu dikatakan sebagai Tritauhid sebenarnya. Jadi yang lebih pas itu sebenarnya sebagai cabang ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan di bidang akidah. Dan kita harus dapat membedakan antara Trinitas dengan Tritauhid. Kalau Trinitas kita semua sudah paham, berarti di situ ada tiga kepribadian Tuhan. Kalau Tritauhid yang mereka maksud sebagai rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, itu bukan merupakan suatu tiga kepribadian, karena objeknya kan masih tetap sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, tidak ada yang namanya Tritauhid. Yang ada adalah tiga ilmu cabang dari akidah atau dari ilmu tauhid. Itu yang benar seperti itu. Nah, untuk membedakannya, kita harus melihat bahwa penamaan dari Tritauhid itu kan aslinya bukan dari kaum salaf sendiri, tapi itu anggapan dari orang lain yang mengatakan bahwa pemahaman seperti meyakini adanya rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat itu, mereka menganggap bahwa hal itu seperti Tritauhid. Sebenarnya kalau mereka mau jujur, harusnya mereka mengatakan bukan Tritauhid, tapi tiga cabang ilmu tauhid, harusnya seperti itu. Itu ungkapan yang paling tepat. Jadi bukan Tritauhid, tapi tiga cabang ilmu tauhid, harusnya seperti itu. Kalau mereka mau jujur. Cuma sayangnya ya seperti itu. Jadi apakah akidah seperti ini terlarang? Ya tentu tidak.
Karena 3 unsur cabang ilmu tauhid itu justru semakin memperjelas posisi apa itu Allah, siapa itu Allah. Coba bayangkan kalau tidak ada asma wa sifat di situ. Kita nggak tahu Allah itu seperti apa dan bagaimana. Dan kita hanya mengetahui bahwa oh ternyata akidah itu isinya cuma tentang keesaan Allah dan tentang perintah untuk beribadah saja. Tapi dengan adanya asma wa sifat, artinya kita memperdalam kembali apa yang disebut dengan Allah dan siapa itu Allah. Seperti itu. Makanya untuk menyempurnakan uluhiyah dan rububiyah wajib harus adanya asma wa sifat. Kita beribadah kepada Allah, tapi kita tidak tahu Allah itu seperti apa. Ya kan? Kita mengakui adanya keesaan Allah. Tapi kita tidak tahu Allah itu bagaimana dan seperti apa. Kalau tanpa asma wa sifat. Nah, maka dari itu keberadaan unsur yang ketiga dalam tauhid itu yaitu adanya asma wa sifat itu. Dengan adanya asma wa sifat, maka sempurnalah ketauhidan kita kepada Allah. Menjadi sempurna. Sempurna dalam pengakuan keimanan, sempurna dalam pelaksanaan keimanan, dan sempurna dalam pengenalan. Kita dapat mengenal Allah lebih jauh, lebih detail. Itulah fungsi asma wa sifat di situ. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Coba bayangkan kalau tidak ada asma wa sifat, kita bingung Allah itu seperti apa dan bagaimana. Apa Allah itu penyayang, apa Allah itu pengasih? Kan kita tidak tahu kalau tidak ada asma wa sifat. Nah, disitulah fungsinya. Unsur yang ketiga. Jadi secara umum dengan adanya cabang ilmu tauhid yang bernama asma wa sifat itu penyempurna semuanya. Sempurna dalam ma'rifatullah. Seperti itu. Nah, demikianlah Sobat Cici-Cuit Channel jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.